Ustadz Abdul Somad bilang kemarin, hukum main catur haram. Waduh, yang nggak pernah ngaji. Ya Allah, yang nggak pernah ngaji, preman lontong, tukang minum tua pun membuli Ustadz Abdul Somad. Beliau tuh ahli hadis, sekolahnya di Maroko. Masternya itu master hadis. Hukum main catur dalam 4 mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. 3 mazhab mengatakan haram. Imam Hanafi bilang main catur haram. Imam Maliki bilang haram. Imam Syafi'i, Imam Hambali bilang haram. Main catur itu haram. Imam Syafi'i mengatakan makruh. Makruh. Tapi makruhnya Imam Syafi'i itu beliau nggak pernah amalkan. Betul nggak? Makruh kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak akan mau mengamalkan yang makruh. Sedangkan yang mubah aja diamalkan sedikit. Yang boleh aja sedikit, makan sedikit, tidur sedikit, minum sedikit. Kenapa? Karena mubah. Yang diperbanyak itu sunnah. Yang diperindah itu yang wajib. Kalau makruh pasti Imam Syafi'i nggak buat. Kalau Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan haram main catur itu. Seperti megang daging babi. Megang buah catur itu seperti megang daging babi. Begitu hadisnya. Bahkan dalam hadis Muslim itu begitu, seperti megang daging babi dan darah babi. Orang megang buah catur seperti mencelupkan tangannya di daging babi dan buah babi dan darah babi. Kalau guru-guru saya memandang main catur itu lebih parah dari megang daging babi. Megang daging babi nggak mungkin satu hari sampai 5 jam dipegangin daging babi 5 jam. Mungkin. Apa itu daging babi? Udah berapa jam kau pegang? Sudah 3 jam. Ada? Nggak mungkin. Tapi kalau buah catur bisa 3 jam sehari, 6 jam sehari bisa. Hayya 'alas shalah, seka. Hayya 'alal falah, seka. 6 jam sehari, 3 jam sehari, selama 60 tahun. Sekarang saya tanya, ada orang megang daging babi sampai 60 tahun? Ada? Ada? Itu apa daging babi? Tiap hari kau pegang? 6 jam sehari. Berapa lama? Ya sampai saya mati lah. Nggak ada. Maka saya tanya, lebih bahaya megang buah catur atau megang buah babi? Darah babi atau daging babi? Wah, ini besok bully. Kalau saya nggak peduli, mau kau bully sampai doer mulutmu, kau bully, nggak peduli aku. Bulilah. Nggak kau lebih pandai dari Imam Hambali, nggak lebih pandai kamu daripada Imam Hanafi, nggak lebih pandai kamu dari Imam Maliki. Walaupun Imam Syafi'i memakruhkannya. Memang ada katanya diriwayatkan sebagian sahabat ada yang main catur. Wallahu a'lam. Abu Musa al-Asy'ari nggak mau main catur. Beliau termasuk yang mengharamkan catur. Yang tadi meriwayatkan hadis ini. Lagi ngapain main catur? Ada untungnya. Olahraga catur, bingung saya. Keringatnya di mana? Kalau naik kuda olahraga ya. Saya naik kuda 10 menit dia berkeringat. Memanah olahraga ya. Berenang olahraga oke. Main pedang olahraga ya. Main kungfu olahraga oke. Karate oke. Lari oke. Jalan oke. Nah, main catur seka. Di mana olahraganya? Berkeringat juga enggak. Dan itu cabang wajib pula, itu di PON harus ada cabang catur. Kalau aku lebih bagus ditukar aja, ya kan, dengan cabang yang lain. Kartu, iyalah, termasuk main dadu, main ludo. Kalau dadu diharamkan jelas, itu ada hadisnya. Apalagi gara-gara main catur nggak sholat. Udah jelas haram, nggak lagi makruh itu. Mazhab Syafi'i main catur makruh. Tapi kalau gara-gara main catur nggak sholat zuhur, makruh apa haram? Haram. Jadi kalau saya ditanya, dulu saya pemain catur. Pulang saya SMP kelas 1, pulang sekolah, ganti baju, makan kadang-kadang malas saya makan, dipaksa-paksa ibu saya makan. Kemudian main catur lah sama abang saya itu fakultas kedokteran, mahasiswa. Saya SMP, skor 5-0, 5-0, 5-0, kalah aja saya.
Tapi setelah beberapa bulan, skor sudah main 4-1, 3-2, begitu. Kadang-kadang 3 saya menang, dia 2. Kalau dia nggak konsentrasi, kita yang menang. Padahal SMP. Main catur setiap hari, sampai jam 12 malam main catur. Kalau udah hari Sabtu Minggu nggak ada kerja lain, catur aja. Begitu aja. Tapi guru saya, dia lihat saya main catur, dia bilang, mau main catur nak? Tiap hari Pak, jago saya main catur Pak. Manfaatnya apa sih? Ya kan asik, berpikir, otak cerdas. Ini cerdas tuh kalau kau baca buku, baca kitab, ya kan? Berlatih memecahkan soal-soal matematika, berbahasa Inggris itu cerdas. Sekak-sekak itu nggak bikin cerdas. Kamu sholat? Saya bilang sama guru saya, masih sholat saya. Waktu azan kau sholat? Ya enggak. Waktu santai aja. Lebih besar dong catur dari sholat. Betul juga ya. Pemain catur tuh kadang-kadang udah azan, hayya 'alas shalah, sekak. Hayya 'alal falah, sekak. Nggak didengar tuh azan. Zuhur lewat, asar lewat. Tiba-tiba sakit perut. Aduh. Nanti dulu ya, sebentar ya. Aku ke kamar mandi dulu. Buang air besar. Ditinggal caturnya. Berarti kan panggilan WC lebih dihormati daripada panggilan azan. Udahlah, nggak usah berkelit. Waktu untuk main catur, mana lebih penting? Berdagang atau main catur? Mana lebih penting? Baca Quran atau main catur? Mana lebih penting? Zikir atau main catur? Mana lebih penting lihat orang tua kita yang sudah sepuh ke rumahnya, meninggal ke rumah kita sana, habis waktu 4 jam lihat mama bapak kita, atau main catur? Lihat itu, nggak ada manfaat apa-apa. Mana lebih penting, bicara-bicara sama istri atau main catur? Sama istri dong. Terus apa hebatnya main catur? Main catur 1 trip 1 jam. Kalau baca Quran udah dapat 2 juz. Ayo. Tapi tetap aja ini yang bilang Nabi, tetap aja ada yang lawan itu. Tapi kan begini, tapi kan ini, udah repot. Ustaz Abdul Somad belajar hadis, dapat gelar master, dibully sama preman. Aduh, kasihan. Kita ini di akhir zaman ini banyak orang menghina ustaz. Padahal dia sendiri, padahal dia sendiri kalau dinampakkan nanti dosanya di hari kiamat, jijik lihat dosanya dia tahu. Tertunduk malu dia di hadapan Allah, di hadapan Rasul, di hadapan mertuanya, di hadapan istrinya akan perbuatan-perbuatannya itu. Daging ulama ini beracun. Jangan sampai kita nanti matinya sebelum mati busuk. Nggak mati-mati. Sampai busuk badan kita, sampai jijik orang memandikan jenazah kita. Akibat menghina para ulama. Kita orang Indonesia, mazhab Syafi'i, memandikan jenazah itu beradab. Dicuci, bau, terpaksa juga ditutup kuping. Supaya jangan bau, ditutup kuping pakai kapas. Jadi rupanya supaya hidung nggak cium, kuping ditutup. Saya baru tahu itu dah. Iya, kalau enggak muntah lah yang memandikan mayat itu. Kalau udah busuk begitu, saya pikir tutup hidung mati lah kita nggak napas. Rupanya ditutup kuping ditutup padat-padat pakai kapas. Nggak nyium hidung, hilang bau. Saya ajar, itulah hebatnya Ustadz, ya enggak? Pengalaman. Nanti busuk banyak terjijik. Kalau orang Saudi beda sama kita. Mereka orang Salafi, orang Wahabi. Memandikan mayat, ditembak aja pakai semprot mobil itu. Balikkan, cuk. Sudah selesai. Loh, memang kami lihat di Mekah begitu orang tuh memandikan mayat. Main tembak aja pakai pistol selang mobil itu. Cet, hidung-hidungnya udah selesai. Kan sama aja. Kalau kita mana dia gosok lagi pakai sarung tangan kain, digosok selangkangannya, didudukkan supaya keluar najis-najisnya, masya Allah. Itulah beradabnya mazhab Syafi'i itu.
Jadi sunnah Nabi itu kalau yang wajib jangan tinggalkan berdosa, betul? Tutup aurat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, itu sunnah Nabi yang tidak bisa ditinggal, itu wajib hukumnya. Ada sunnah Nabi yang sunat, kerjakan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya.